Di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Apabila ada raja yang mau berperang, dia mempunyai tentara 10.000 dan akan menghadapi musuh yang mempunyai tentara 20.000. Maka jauh-jauh sebelum musuh datang, dia akan mengirimkan orang-orang untuk meminta perdamaian. Ini yang Tuhan Yesus pertimbangkan saat menjadikan seseorang muridnya atau orang yang dipilih Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan apa yang ada di dalam diri orang tersebut, sanggup tidak menghadapi segala hal yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus sudah pertimbangkan. Tentunya juga dikirim orang-orang yang Tuhan mau untuk mendukung. Ini cara Tuhan memilih orang-orang yang menjadi muridnya. Amin ya. Membuat kita mengerti jalan pikiran Tuhan Yesus saat memilih orang-orang yang menjadi muridnya atau orang pilihannya. Karena banyak yang harus dihadapi. Amin ya. Amin. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang tidak dapat melepaskan diri dari segala miliknya, maksudnya keluarganya, hal-hal yang ada di sekitarnya yang menghalangi dia menjadi murid Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sanggup untuk memberkati. Kalau segala sesuatu di sekitarnya menghalangi dia menjadi apa yang dimaui Tuhan, dia harus tinggalkan. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus katakan kan di atas, ia bahkan harus membenci ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Membenci di sini maksudnya harus bisa meninggalkan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kadar cintanya dia antara keluarganya dan Tuhan Yesus itu harus membentang dari bumi sampai langit, karena dikatakan harus rela merelakan nyawanya untuk Tuhan, seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ya, saat rasul-rasul mengabarkan Injil. Amin ya. Perikop ini benar-benar membuat kita mengerti isi hati Tuhan. Apa alasan Tuhan memilih orang yang bahkan harus membenci atau melepaskan segala miliknya? Karena apa? Tuhan Yesus bisa memberkati berkali-kali lipat kalau dia bisa melepaskan apa yang menghalangi dia untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Karena kita yakin 100% orang yang dipilih Tuhan, yang walaupun harus melepaskan segala miliknya untuk mengikut Tuhan Yesus, pasti mencintai orang-orang yang dicintai Tuhan, baik keluarganya atau orang-orang yang Tuhan sayangi yang ada di bumi ini. Amin ya. Amin. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tuhan Yesus katakan di sini, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau seseorang itu tawar ya di hadapan Tuhan, terus gunanya apa? Kalau dia lebih mencintai dunia dan segala miliknya daripada Tuhan, terus gunanya buat Tuhan apa? Selain dibuang oleh Tuhan. Karena kalau terjadi sesuatu, nanti seperti Yudas mengkhianati Tuhan, menjual Tuhan. Jadi kalau tidak asing, dibuang oleh Tuhan. Amin ya. Amin.